Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nabila Inafil Jannah Khotib. Kalian semua bisa panggil saya Nabila. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Semangat semuanya ya hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab 1, bab yang pertama, yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, pada bab ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi iman kepada Allah. Yang kedua, Asmaul Husna dan contoh perilakunya. Yang ketiga yaitu hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebelumnya hendaknya kalian tahu kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah mengetahui. Allah itu maha mengetahui, maha waspada, maha mendengar, dan maha melihat. Yang kedua yaitu menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, kerja keras, sebagai implementasi dari makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna yang mana? Yaitu yang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga apa? Yang ketiga KD-nya yaitu menyajikan contoh perilaku yang meneladani sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, kami berharap kalian mampu untuk yang pertama menunjukkan dalil akli dan dalil nakli iman kepada Allah. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna yang 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga yaitu kalian mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah. Yang kelima, kalian mampu melaksanakan perintah Allah atas dasar keimanan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kami berharap kalian mampu mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, setelah kalian mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini, maka kita langsung mulai pembelajaran yang pertama, yaitu definisi iman kepada Allah. Nah, iman ini artinya apa sih? Nah, iman ini menurut istilah dan menurut bahasa. Menurut bahasa, iman itu artinya percaya. Nah, menurut istilah apa? Menurut istilah menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, apa artinya? Nah, iman itu kita meyakini dari hati, mengetahui dari hati, wa qawlu bil lisan, dan mengatakan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan melakukan atau melaksanakan dengan perbuatan. Jadi sampai sini paham ya? Jadi iman itu adalah meyakini dari hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan
dilakukan dengan perbuatan. Itu arti dari iman. Nah, selanjutnya apa makna dari itu semua? Maknanya adalah di sini iman itu adalah kita meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Nah, setelah apa cukup sampai di situ dikatakan beriman? Belum. Nah, kita harus waqaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dengan apa buktinya? Buktinya dengan kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, kita mengucapkan dengan lisan. Mengucapkannya bagaimana? Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apa cukup sampai di situ dikatakan itu iman? Belum. Nah, kita harus wa'amalu bil arkan. Apa itu? Melaksanakan dengan perbuatan. Nah, apa perbuatannya? Apa buktinya? Apa bukti perbuatannya? Nah, bukti perbuatannya adalah ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya kita mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Nah, itu semua contoh dari mengamalkan atau melakukan dengan perbuatan. Nah, setelah kalian mempelajari dan memahami arti dan makna iman kepada Allah itu apa, maka kita sekarang akan belajar kembali tentang bagaimana sih mengimplementasikan iman pada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan sudah bersyahadat. Nah ya, bersyahadat. Kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, lalu kita bersyahadat. Setelah itu lalu dibuktikan dengan kita melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, itu semua termasuk pembuktian terhadap iman yang ada dalam diri kita. Nah, itulah pengertian dari iman dan cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Baik, yang selanjutnya yaitu lanjut ke materi yang kedua. Apa? Yaitu Asmaul Husna dan contoh perilakunya. Nah, di sini mulai dari definisi Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna terdiri dari 2 kata. Apa saja? Asma dan husna. Ya, betul. Nah, asma ini artinya apa? Asma artinya nama-nama, dan husna artinya baik atau indah. Nah, jadi Asmaul Husna berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Nah, jumlah Asmaul Husna seluruhnya ada 99. Tapi pada materi kali ini kita membahas cuma 4 saja. Apa saja? Yaitu yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami', dan yang keempat Al-Basir. Nah, mulai dari yang pertama. Yang pertama apa tadi? Al-Alim. Nah, Al-Alim artinya apa? Allah Maha mengetahui. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah ini tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini Allah itu tahu. Allah itu selalu memantau kita. Yang kedua apa? Yang kedua Al-Khabir artinya Maha waspada. Allah ini Maha waspada. Allah ini Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Semua diketahui oleh Allah secara detail dengan kecermatan lahir dan batin. Yang ketiga apa? Yang ketiga As-Sami', Maha mendengar. Allah ini Maha mendengar. Maha mendengar sesuatu yang ada di seluruh alam semesta ini. Meskipun suaranya itu kecil, meskipun suaranya itu terletak dalam hati kita. Misalnya kita ngomong apa dalam hati itu Allah tahu. Yang terakhir yaitu Al-Basir.
Artinya Allah Maha melihat. Nah, maksudnya apa? Allah Maha melihat sesuatu yang ada di langit dan di bumi, walaupun itu kecil. Bahkan seluruh alam semesta ini dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang bisa kita teladani dalam sifat-sifatnya Allah tadi apa? Yang pertama misalnya al-alim ya. Al-alim, sikap yang bisa kita teladani. Misalnya kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah dengan cara gimana? Dengan cara belajar dan merenungi segala ciptaannya. Merenungi segala seluruh ciptaannya yang ada di bumi ini. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, apalagi sekarang sudah banyak media-media yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, yang kedua al-khabir, apa sikap yang dapat kita ambil dalam sifatnya Allah yaitu al-khabir itu apa? Kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang akan kita lakukan. Misalnya apa? Kita cermat dalam mengerjakan tugas rumah ataupun tugas sekolah. Yang ketiga yaitu as-sami'. Nah, kita harus mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat atau berguna. Karena apa? Karena Allah itu maha mendengar. Nah, yang keempat yaitu al-basir. Sikap yang dapat kita ambil dari sifat al-basir adalah kita harus melihat peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini sebagai renungan atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Apa materi yang ketiga? Yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmahnya kalau kita beriman sama Allah itu apa hikmahnya? Nah, di sini yang pertama, hikmahnya yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan sama Allah, kita berdoa. Kita menyebut nama Allah. Kita menyebut namanya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Basir, ya Sami, ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar. Insya Allah ketika kita menyebutkan nama Allah dan nama sifat-sifatnya yang indah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, hikmah yang kedua yaitu hati jadi tenang dan tidak akan gelisah apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah selalu ada di samping kita. Yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Karena apa? Karena kita sudah berpikir semua yang terjadi di dalam dunia ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semua hikmah-hikmah yang akan kita peroleh apabila kita beriman kepada Allah. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Paham lah ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan kalian tugas ya. Nah, silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Soal yang pertama yaitu coba jelaskan kembali apa itu iman. Apa itu iman kepada Allah? Dan berikan contohnya ya, satu saja. Yang nomor 2, coba jelaskan apa pengertian dari al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Masing-masing berikan contohnya. Nah, baiklah anak-anak, sekian demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, kita tutup
pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.